Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang metabolisme, yaitu tentang anabolisme karbohidrat. Ya, anabolisme karbohidrat adalah proses kebalikan dari katabolisme. Kalau kemarin kita sudah tahu bahwa katabolisme itu adalah proses pemecahan, penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Contohnya adalah respirasi sel. Nah, sedangkan anabolisme itu adalah proses penyusunan, sintesis senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nah, contoh daripada anabolisme itu ada dua, yaitu fotosintesis dan kemosintesis. Proses anabolisme itu proses yang membutuhkan energi. Kalau energinya berasal dari cahaya, disebutnya fotosintesis. Ya, foto itu cahaya, sintesis itu penyusunan atau pembentukan. Sintesis bukan sintetis. Kalau sintetis itu bikinan. Kalau ini sintesis, jadi penyusunan atau pembentukan. Nah, jadi definisi dari proses fotosintesis adalah proses pembentukan makanan atau senyawa organik yang terjadi pada tumbuhan dengan menggunakan energi cahaya. Kenapa tumbuhan tempat terjadinya fotosintesis? Karena untuk fotosintesis itu dibutuhkan zat hijau daun atau klorofil. Ya, nah hanya yang memiliki klorofil saja yang dapat melakukan proses fotosintesis. Nah, seperti apa sih proses fotosintesis? Jadi kalau kita gambarkan badannya itu atau proses reaksi kimianya adalah di sini. Untuk membentuk satu molekul glukosa itu diperlukan 6 CO2. Ini berasal dari udara. Kemudian 12 molekul air. Nah, nanti di sini dengan terjadi di dalam kloroplas, ya, menghasilkan amilum atau zat aktif atau C6H12O6 atau glukosa. Kemudian di sini dihasilkan 6 oksigen dan 6 H2O. Nah, proses fotosintesis ini itu mengalami dua tahap. Tahap yang pertama itu disebut dengan nama reaksi terang. Ya. Kemudian tahap yang kedua disebut reaksi gelap. Nah, reaksi terang, kenapa disebut reaksi terang? Artinya bahwa pada tahap reaksi terang ini diperlukan cahaya. Jadi cahaya matahari itu dibutuhkannya saat reaksi terang. Kemudian ada lagi yang istilahnya reaksi gelap. Nah, berarti pada saat tahap reaksi gelap itu sudah tidak dibutuhkan cahaya matahari. Nah, kita lanjutkan gimana sih gambaran umum fotosintesis. Jadi di mana tempat terjadinya fotosintesis. Makhluk hidup yang hanya bisa melakukan fotosintesis itu adalah tumbuhan. Kenapa? Karena tumbuhan memiliki organel yang disebut kloroplas. Kloroplas itu dia mengandung pigmen yang disebut klorofil yang berwarna hijau. Nah, di dalam kloroplas ini ya, jadi kloroplas itu bentuknya seperti ini, bulat gitu ya. Kalau dibuka, apa sih isi dari kloroplas tersebut? Di dalamnya itu ada cairan. Ada cairan yang disebut dengan nama stroma. Nah, di dalam cairan itu ada ini ya, tumpukan tilakoid. Jadi setumpuk di situ ada tumpukan tilakoid. Nah, kalau tumpukannya banyak namanya grana. Kalau satu tumpukan namanya granum. Nah, setiap granum itu tersusun atas tumpukan tilakoid. Tilakoid itu kayak koin, ya. Ini namanya tilakoid. Nah, di stroma itu tempat terjadinya siklus Kelvin atau reaksi gelap. Kenapa disebutnya siklus Kelvin? Karena yang menemukannya Kelvin. Kalau yang menemukannya Dani ya siklus Dani. Yang menemukannya Samas siklus Samas. Yang menemukannya Kelvin. Jadi namanya siklus Kelvin. Nah, itu ya. Nah, ini tempat terjadinya reaksi gelap. Kemudian di sini ada tilakoid. Tilakoid itu punya membran. Nah, di membran tilakoid itulah di situ tempat terjadinya reaksi terang. Nah, itu gambaran umum tentang fotosintesis ya. Nanti untuk reaksi terang
foto itu berarti energi yang dipakainya itu dari cahaya. Kalau kemo berarti energinya itu berasal dari penguraian reaksi kimia. Dari reaksi kimia, ya, disebut dari proses reaksi kimia itu diperoleh energi. Nah, di sini contoh dari kemosintesis adalah proses pembentukan nitrat, ya, pembentukan nitrat. Nah, kita lihat di sini melibatkan, ya, yang terlibat dalam proses kemosintesis. Ini contohnya untuk proses nitrifikasi atau pembentukan nitrat itu ada nitrosomonas dan ada nitrosococcus, ya. Jadi di mana si bakteri ini memperoleh energi itu dari hasil oksidasi amonia. Ya, di sini ada amonia NH3, kemudian plus oksigen, ya, melalui proses oksidasi diubah menjadi NaO2, kemudian air, dan di sini diperoleh energi. Nah, ini dilakukan oleh bakteri nitrosomonas. Kemudian nitrosococcus itu memperoleh energi dengan mengubah 2NHO2 menjadi 2NHO3. Di sini diperoleh energi. Baik. Jadi proses perolehan energinya itu dari hasil dia mereaksikan senyawa kimia. Nah, ini disebut dengan nama kemosintesis. Baiklah, kita lanjutkan lebih rincinya lagi proses fotosintesis, ya. Jadi proses fotosintesis itu membutuhkan bahan CO2 dari udara, kemudian air, kemudian energinya cahaya matahari, kemudian klorofil yang ada di tumbuhan, dan menghasilkan satu molekul glukosa. Jadi bahan 6CO2 dan 6H2O itu untuk membentuk satu molekul glukosa. Kemudian dihasilkan gas oksigen. Nah, proses ini itu melalui dua tahap. Ada tahap yang disebut reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berarti reaksi yang membutuhkan cahaya matahari. Reaksi gelap tidak memerlukan cahaya matahari. Tetapi reaksi gelap tidak bakal terjadi kalau tidak didahului reaksi terang. Karena untuk terjadinya reaksi gelap itu perlu bahan-bahan yang berasal dari reaksi terang. Artinya ya bahwa fotosintesis tidak akan terjadi tanpa adanya cahaya matahari. Betul, ya? Jadi ada dua tahap, ada reaksi terang. Nah, reaksi terang sendiri itu terjadinya di membran tilakoid. Tadi kita sudah lihat, ya, membran tilakoid. Jadi di situ ada granak atau tumpukan tilakoid. Nah, terjadinya reaksi terang itu di membran tilakoid. Di sini melibatkan ada dua jenis fotosistem, ya, yaitu ada fotosistem 1 disebutnya P700. Karena fotosistem ini dia efektif menangkap gelombang cahaya 700 nanometer. Ya, fotosistem, sistem itu seperangkat alat. Foto berarti seperangkat alat yang dapat menangkap energi cahaya. Nah, itu. Kemudian ada lagi fotosistem 2, itu disebut P680. Berarti dia efektif menangkap gelombang cahaya di 680 nanometer. Nah, reaksi terang sendiri itu ada dua tahap. Ada yang disebut fotofosforilasi non-siklik. Siklik itu berulang, non-siklik berarti tidak berulang. Jadi proses itu selesai. Nah, ada lagi fotofosforilasi siklik, berarti proses ini berulang, ya. Nah, kita akan bahas dulu yang fotofosforilasi non-siklik. Nah, ini, ya. Jadi saya di sini tidak digambarkan membran, ya. Tapi kalian kebayang, ya, membran tilakoid. Jadi proses ini terjadinya di membran tilakoid, ya. Nah, ini ada fotosistem, ya, ada fotosistem 2, ada fotosistem 1. Nah, ini. Kemudian namanya fotosistem, berarti ini seperangkat alat yang dapat menangkap energi cahaya. Yang ada dua, ada satu. Nah, di sini ada foton, ya.
Foton itu berarti energi cahaya. Jadi nanti si energi cahaya itu bakal mengenai klorofil. Nah ini klorofil ini. Ya, ini bakal mengenai klorofil. Kemudian di situ si energi cahaya itu adanya energi cahaya yang mengenai klorofil itu bakal menyebabkan elektron yang ada di pusat reaksi. Jadi ada bagian dari klorofil itu yang merupakan pusat reaksinya. Nah di situ ada elektron. Nanti akibat ada energi ini, si elektron itu bakal tereksitasi, bakal keluar tereksitasi dan ditangkap oleh akseptor primer. Apa akseptor primernya? Nah itu ada yang disebut plastoquinone peptid. Nah berarti di sini terjadi kekosongan elektron kan? Elektron yang ini bakal diganti dari proses fotolisis air, foto cahaya, lisis penguraian air. Jadi nanti H2O itu bakal terurai menjadi 2 elektron, setengah O2 dan 2 H+. Nah, 2 elektron ini bakal mengganti elektron yang ada di sini. Ya, nah kita abaikan dulu yang 2 H+ sama setengah O, ya setengah O2. Nah, kita lanjut ke sini ya. Nanti si elektron dibawa oleh plastoquinone menuju kompleks sitokrom menuju plastosianin. Di sini terjadi penurunan energi, pelepasan energi. Nah, energi yang dilepaskan itu akan membentuk ATP. Jadi akan menyebabkan ADP berikatan dengan P, terbentuklah ATP. Nah, dan ya terbentuk ATP nih. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke sini. Si 2 elektron ini yang dibawa oleh plastosianin itu bakal menggantikan elektron yang di P700. Jadi pada saat yang bersamaan P700 juga sama. Dia mendapatkan energi foton. Nah, energi itu menyebabkan elektron tereksitasi, kosong kan? Nah, yang kosong ini diganti yang dari plastosianin. Dan ya, ini diganti. Nah, yang 2 elektron ini ditangkap oleh akseptor primer. Selanjutnya di sini ada ferredoksin, ditangkap oleh ferredoksin. Selanjutnya si 2 elektron itu bakal berikatan dengan NADP plus 2H+. 2H+-nya dari mana? Dari sini. 2H+ ini bakal berikatan dengan ini. Jadi NADP plus 2H+ dari air plus 2 elektron dari sini menghasilkan NADPH2. Selesai proses itu. Jadi dari proses fotofosforilasi non siklik dihasilkan 1 ATP, 1 NADPH2 dan setengah O2. Ya, kita lanjutkan tahap yang berikutnya. Reaksi terang itu selain fotofosforilasi non siklik juga ada fotofosforilasi siklik. Kalau siklik itu siklus, berarti dia berulang. Berapa kali berulangnya tergantung kebutuhan. Ya, tergantung kebutuhan. Kalau misalnya pada siklik ini kan dihasilkan ATP. Kalau misalnya dia butuh 2 ATP ya berarti 2 kali. Butuh 3 ATP ya berarti 3 kali. Jadi untuk memenuhi kekurangan ATP yang dihasilkan dari non siklik. Nah, seperti apa prosesnya? Ini lebih sederhana. Jadi kalau siklik itu hanya melibatkan fotosistem 1 yaitu P700. Jadi sama prosesnya. Foton akan mengenai pusat reaksi, menyebabkan elektron tereksitasi, ditangkap oleh akseptor primer, kemudian ke ferredoksin, plastoquinone, ke kompleks sitokrom, plastosianin dan pengganti yang tadi. Kena foton lagi, begitu lagi. Putar lagi kena foton. Saat proses ini terjadi pelepasan energi. Nah, energi yang dilepaskan itu akan menyebabkan ADP berikatan dengan P menghasilkan ATP.
ke proses berikutnya yaitu reaksi gelap ya. Nah ini ya, di reaksi gelap itu baru kita butuh CO2. Jadi CO2 itu dibutuhkannya di reaksi gelap. 1 kali siklus Kelvin ini butuh 3 CO2. Jadi kalau untuk membentuk 1 molekul glukosa butuh 6 CO2, berarti 2 kali siklus Kelvin ya. Jadi 1 kali siklus Kelvin 3 CO2 ya, jadi 3 CO2 berarti memiliki 3 karbon ya. Nah selanjutnya si CO2 ya, 3 molekul CO2 itu bakal berikatan dengan yang namanya RUBP. RUBP itu singkatan dari ribulosa bifosfat. Artinya ribulosa yang memiliki 2 fosfat. Nah, karena ada 3 CO2, maka butuh 3 RUBP. Berikatan ya oleh enzim Rubisco menjadi ini ya, menjadi 6 molekul 3 PGA. Ini kan ini 5 ya, 5 karbon berikatan dengan ini 1 karbon kan. Jadi ada 6 karbon. Ya, ada 6 karbon. Lalu menjadi PGA. PGA itu 3 karbon. Ya kan, PGA itu 3 karbon. Jadi kalau ada 6, 3, karbonnya 6, berarti kan ada 18 karbon. Kalau 18 karbon itu setiap PGA isinya 3 karbon, berarti dapat menghasilkan 6 kan? 6 molekul PGA. 6 molekul 3 PGA itu artinya 6 molekul PGA yang memiliki karbon yang memiliki fosfat di karbon nomor 3. Ya, nah ini namanya tahap fiksasi. Fiksasi itu pengikatan karbon oleh RUBP. Nah, setelah itu nanti si 6 molekul 3 PGA akan mengalami tahap yang kedua yang disebut tahap reduksi. Di tahap reduksi ini dia bakal mengikat fosfat. Karena ada 6 berarti butuh 6 fosfat dari 6 ATP yang nempel sini ya. Kemudian selain itu dia juga butuh elektron dan proton dari NADPH. ATP dan NADPH ini berasal dari reaksi terang ya. Nah itu diikat menjadi ini, menjadi 6 molekul G3 atau 3 PGA, sama aja ya. Nah nanti dari 6 molekul ini yang satunya itu dia bakal membentuk ini setengah molekul glukosa. Yang 5-nya akan mengalami tahap regenerasi ya, yang 5 molekulnya. Nah kemudian 5 karbonnya 3 berarti 15, ada 15. RUBP itu 5 karbon, ini 15 karbon, berarti ini akan membentuk 3 RUBP. Akan membentuk 3 RUBP. Dan dia juga butuh 3 P. Nanti P-nya itu ngambil dari ATP. Karena ada 3 butuh 3 ATP. Menjadi RUBP. Karena ada 6 berarti siklus itu berulang 5 kali. Nah, sekarang kalau satu siklus itu butuh 6 ditambah 3, 9 ATP sama 6 NADPH2. Berarti kalau 2 siklus butuh 18 ATP dan 12 NADPH2. Ya. Jadi tentunya 18, sementara hasil dari ini 12, ini sih pas 12. Ini kurang. Nah, yang 6-nya itu berasal dari siklik, dari reaksi siklik. Ya, nah itu. Jadi hasil akhir dari siklik